yang berjudul Berjalan di Atas Cahaya bagian 15 yang berjudul Ke Aceh Saya Akan Kembali. Nah, pada bab ini ditulis oleh Wardatul Ula dengan sangat jujur. Ini adalah salah satu bab yang paling terasa manusiawi di antara bab-bab lainnya. Nah, Wardatul tidak menulis dengan gaya yang muluk-muluk atau sok puitis. Nah, dia menulis dengan apa adanya, persis seperti orang yang sedang bercerita langsung kepada kita. Justru itulah yang bikin bab ini begitu mudah masuk ke dalam hati. Nah, siapapun yang pernah merantau atau bahkan hanya sekedar membayangkan meninggalkan rumah untuk pertama kalinya, nah pasti langsung nyambung dengan perasaan yang dia gambarkan. Nah, yang paling menonjol dari bab ini bukan hanya soal perjalanan fisik, tetapi bagaimana Wardatul ini menunjukkan bahwa iman bisa jadi pegangan paling kuat di saat kita merasa paling sendirian. Nah, setiap kali dia tersesat, kebingungan, atau merasa takut di negeri orang, selalu ada momen kecil yang dia maknai sebagai pertolongan Allah. Dan cara dia menyampaikan tidak terasa dipaksakan sama sekali, malah terasa sangat natural dan tulus. Selanjutnya pada bagian 16 yang berjudul Saya Akan Mencari Tuhan Karena Dia Ada. Nah, pada bab ini ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan jadi salah satu bab yang paling bikin mikir dalam buku bagian ini. Nah, tapi dengan cara yang sama sekali tidak berat. Nah, Hanum sebagai yang jarang dimiliki oleh penulis lain, dia juga bisa mengangkat topik sebesar pencarian Tuhan, tetapi menyampaikan dengan cara yang ringan dan hangat, serta terasa seperti obrolan biasa antara dua sahabat. Nah, tidak ada kesan menggurui, tidak ada ceramah panjang, yang ada hanya dua perempuan dengan keyakinan berbeda yang duduk bersama dan saling bicara dengan sangat jujur. Nah, yang paling kuat dari bab ini adalah bagaimana Hanum memperlakukan tokoh Glory. Nah, perempuan yang sudah lama berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain tanpa pernah menemukan ketenangan. Nah, Hanum tidak menghakimi, tidak meremehkan, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Nah, dia juga membiarkan percakapan mengalir dengan secara natural dan justru dari sanalah pesan terkuatnya muncul. Dakwah yang paling efektif bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling tulus hatinya. Nah, kesimpulan dari bagian 15 dan 16 sama-sama berbicara soal perjalanan mencari Tuhan, hanya lewat jalan yang berbeda. Wardatul Ula menemukannya lewat dengan keberanian merantau jauh dari rumah. Sementara Hanum menemukannya lewat percakapan sederhana di meja kopi. Nah, keduanya membuktikan bahwa iman tidak selalu datang dari momen yang besar dan dramatis. Kadang ia hadir justru di saat-saat paling biasa, ketika kita mau jujur dengan diri kita sendiri dan membuka hati untuk melihat tanda-tanda yang selama ini sudah ada di sekitar kita. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.